sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai metode transportasi dengan pojok barat laut atau Northwest Corner Method. Metode ini merupakan salah satu teknik dalam operational research yang digunakan untuk memperoleh solusi awal dalam menyelesaikan masalah transportasi, yaitu bagaimana mendistribusikan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya yang paling efisien. Operational research merupakan ilmu yang banyak digunakan dalam dunia industri, manufaktur, logistik, rumah sakit, hingga perusahaan jasa. Dengan menggunakan model matematika, perusahaan dapat menentukan keputusan terbaik berdasarkan data yang tersedia. Salah satu model yang paling sering digunakan adalah model transportasi, karena hampir semua perusahaan melakukan kegiatan distribusi barang dari gudang menuju konsumen atau cabang perusahaan. Masalah transportasi muncul ketika perusahaan memiliki beberapa gudang dan beberapa lokasi tujuan. Setiap gudang memiliki kapasitas yang berbeda, sedangkan setiap tujuan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Perusahaan harus menentukan berapa banyak barang yang dikirim dari masing-masing gudang ke setiap tujuan agar seluruh permintaan terpenuhi dengan biaya serendah mungkin. Disebut metode pojok barat laut karena proses perhitungannya selalu dimulai dari sel yang berada di pojok kiri atas tabel transportasi. Metode ini tidak memilih biaya termurah, melainkan mengikuti urutan posisi tabel. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh belum tentu merupakan biaya minimum, tetapi sangat berguna sebagai solusi awal sebelum menggunakan metode optimasi lainnya. Dalam setiap langkah, kita hanya membandingkan jumlah supply dan demand. Nilai yang lebih kecil akan menjadi jumlah barang yang dialokasikan. Supply atau demand dikurangi sesuai jumlah yang dialokasikan. Proses ini terus dilakukan hingga seluruh kapasitas gudang habis dan semua permintaan tujuan terpenuhi. Pada contoh ini terdapat 2 gudang dan 3 tujuan pengiriman. Gudang A memiliki kapasitas 40 unit, sedangkan gudang B memiliki kapasitas 60 unit. Total supply sebesar 100 unit sama dengan total demand sebesar 100 unit, sehingga masalah ini disebut balance the transportation problem atau masalah transportasi seimbang. Langkah pertama dimulai dari pojok kiri atas, yaitu gudang A ke toko X. Karena supply lebih besar daripada demand, maka dialokasikan 20 unit. Selanjutnya, berpindah ke kolom berikutnya hingga semua permintaan terpenuhi. Metode ini mengikuti urutan tabel tanpa mempertimbangkan apakah biaya pengiriman murah atau mahal. Setelah semua alokasi diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung total biaya transportasi. Setiap jumlah pengiriman dikalikan dengan biaya per unit pada rute tersebut. Kemudian seluruh hasil dijumlahkan sehingga diperoleh total biaya sebesar Rp1.050. Nilai ini merupakan solusi awal yang nantinya dapat dibandingkan dengan metode lain seperti least cost method atau Vogel's approximation method untuk mencari biaya yang lebih optimal. Metode pojok barat laut memiliki kelebihan karena sederhana dan mudah dipelajari, sehingga sering digunakan dalam proses pembelajaran maupun sebagai langkah awal penyelesaian masalah transportasi. Namun kelemahannya adalah metode ini tidak memperhatikan besarnya biaya transportasi pada setiap rute. Oleh sebab itu, hasilnya belum tentu merupakan solusi paling ekonomis dan biasanya masih perlu diuji menggunakan metode optimasi lainnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa metode pojok barat laut merupakan salah satu teknik dasar dalam model transportasi pada operational research. Meskipun sederhana, metode ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses alokasi barang dari sumber ke tujuan. Dengan memahami metode ini, mahasiswa akan lebih mudah mempelajari metode optimasi lanjutan yang digunakan dalam dunia industri dan logistik.
Demikian presentasi mengenai metode transportasi dengan pojok barat laut. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan minimnya materi, saya mohon maaf.